Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Seputar informasi Kabupaten Kota Waring Timur akan kami hadirkan dalam Jurnal Kotim. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Polsek Kawasan Pelabuhan Mentaya atau KPM Sampit mengadakan kegiatan pertemuan dengan masyarakat bertajuk Jumat Curhat, yaitu guna mendengarkan keluhan warga khususnya pengemudi perahu klotok secara langsung pada Jumat 30 Desember tahun 2022. Suasana penuh keakraban dan kebersamaan mewarnai kegiatan Jumat Curhat yang digagas jajaran Polsek Kawasan Pelabuhan Mentaya. Puluhan pengemudi kelotok penyeberangan maupun wisata susur Sungai Mentaya dengan penuh antusias mendengarkan paparan terkait program ini. Menurut Kapolsek KPM Mentaya Sampit, Ibtu Sriono, kegiatan ini merupakan atensi langsung dari Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga ke seluruh jajaran Polsek dalam upaya mengetahui keluhan masyarakat di lapangan. Dari permasalahan inilah sebagai dasar dan acuan dari Polri dengan memberikan solusi atas keluhan warga tersebut. Ibtu Sriono mengungkapkan, warga menyampaikan keluh kesah terkait kesulitan memperoleh BBM jenis solar. Untuk itu pihaknya akan menindaklanjuti segera dengan berkoordinasi bersama Pemkab dan Pertamina setempat. Adapun keluhan dari masyarakat, tidak adanya suplai BBM solar untuk klotok. Jadi ini yang akan kita lanjutkan ke Pemda dan Pertamina untuk mendapatkan pembagian, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terrealisasi dan masyarakat bisa menikmati. Itu intinya dari pelabuhan, dari Polsek Kawasan Pelabuhan Mentaya dalam rangka menerima keluhan dan akan menyalurkan aspirasinya. Demikian. Sementara itu, menurut salah satu pengemudi perahu kelotok Udin, mengeluhkan kesulitan memperoleh BBM seraya berharap melalui program Jumat Curhat ini sebagai solusi utama yang segera dapat diatasi. Ya, menurut saya sendiri dan juga teman-teman yang tentunya menghadiri acara tersebut ya, mereka setuju ya dengan pendapat dari Bapak yang tadi sudah memberikan maksudnya informasi ataupun yang bermanfaat untuk kami semua. Jadi menurut saya singkat saja, karena kami keluhan masalahnya di tempat kami itu cuma BBM ya, itu aja lah. Terpenting pula ungkap Udin melalui program Jumat Curhat ini turut menciptakan situasi Kantipnas yang semakin aman dan kondusif seiring dengan semakin intensnya giat patroli oleh personel Polsek Kawasan Pelabuhan Mentaya. Normansa, Hayat TV. Ukuran keberhasilan negara demokrasi dilihat dari terciptanya kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. Untuk itu pemirsa perlu persamaan persepsi dari semua elemen. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar sosialisasi penanganan tindak pidana pemilihan umum atau pemilu. Ini adalah sebagai salah satu upaya agar pesta demokrasi di 2024 dapat berjalan lancar dan sukses Rabu 28 Desember 2022. Menurut Ketua Bawaslu Kota Waringin Timur Tohari, menegaskan sosialisasi tersebut diharapkan dapat menyamakan persepsi dan pemahaman tentang pandangan dalam penanganan tindak pidana pemilu, sehingga pencegahan pelanggaran terhadap pelaksanaannya dapat dilakukan. Tohari menjelaskan ketika ada yang melapor maka akan ada kajian awal, penomoran temuan dan laporan. Selain itu mekanisme perbaikan laporan yang belum memenuhi syarat serta ada tahapan lainnya hingga pelimpahan ke kejaksaan. Ini perlu pemahaman bersama sehingga pencegahan pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2024 dilakukan, imbuhnya. Untuk itu, ukuran keberhasilan negara demokrasi dilihat dari terciptanya kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itulah perlunya persamaan persepsi dari semua pihak. Suksesnya pemilu bukan karena adanya keberhasilan Bawaslu untuk melakukan pengawasan, keberhasilan KPU melaksanakan teknisnya,
keberhasilan DKPP dalam kaitan pelaksanaan sisi etiknya atau keberhasilan presiden dan seterusnya, bukan. Tapi demokrasi ini akan menjadi lebih baik, lebih bersih pada tataran proses sampai akhir ketika kita sama-sama secara massal untuk paham artinya bagaimana berdemokrasi dengan bersih. Mungkin itu. Melalui sosialisasi ini, para peserta bisa mengetahui tahapan bagaimana cara, syarat, dan siapa saja yang bisa melapor jika ada dugaan pelanggaran atau tindak pidana pemilu serta proses selanjutnya. Normansa, Hayat TV. Acara ini adalah TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandara Haji Hasan Sampit Kabupaten Kota Waring Timur memperkirakan jika cuaca pada malam pergantian tahun di Sampit cerah dan berawan, potensi hujan kecil untuk terjadi. Malam pergantian tahun umumnya menjadi momen spesial bagi sebagian besar masyarakat, termasuk di Kabupaten Kota Waringin Timur. Banyak masyarakat mengisi kegiatan perayaan malam tahun baru dengan berbagai kegiatan. Apalagi tahun ini merupakan tahun pertama pasca pandemi COVID-19, di mana masyarakat diperbolehkan melakukan kegiatan perayaan malam pergantian tahun 2022-2023 tanpa pembatasan kegiatan masyarakat. Perayaan malam tahun baru kali ini sepertinya didukung cuaca yang bersahabat. Pasalnya, BMKG Sampit memperkirakan cuaca cerah berawan akan terjadi pada malam pergantian tahun. Rabu 28 Desember, Kepala BMKG Sampit Musuh Hanaya menjelaskan, cuaca cerah berawan tersebut berlangsung sejak tanggal 31 Desember pagi sampai malam hari. Cuaca yang sama terus berlangsung hingga memasuki pergantian tahun 2022 ke 2023. Berdasarkan perakiraan yang ada, potensi hujan kecil terjadi dan jika terjadi hujan pun intensitas dan curah hujannya hanya ringan. Tanggal 30 diprediksi cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan. Kemudian di tanggal 31 ini berawan. Nah, tanggal 31
pergantian tahun diperkirakan cuaca cuma berawan. Kalaupun ada hujan, potensinya intensitas ringan. Kemudian di tanggal 1-nya juga berawan hujan ringan. Nah, jadi kita tidak ada yang signifikan hujannya sampai dengan pergantian tahun. Musuhanaya menambahkan, perakiraan cuaca bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan cuaca dari BMKG, dan pihak BMKG akan terus memperbaharui perakiraan cuaca. Masud Badarudin, Hayat TV. Pantai Ujung Pandaran di Kabupaten Kota Waringin Timur aman dari gelombang tinggi saat libur tahun 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandara Haji Hasan Sampit memperkirakan gelombang tinggi tidak terjadi di perairan Kalimantan Tengah bagian timur. Libur pergantian tahun baru pada 1 Januari umumnya diisi masyarakat Kota Waringin Timur dengan mengunjungi objek wisata. Salah satu yang menjadi andalan adalah Pantai Ujung Pandaran di Kecamatan Teluk Sampit. Pada tahun baru 2023 ini, objek wisata Pantai Ujung Pandaran diprediksi akan dipadati oleh pengunjung, baik warga Kota Waringin Timur maupun dari luar daerah. BMKG Sampit memperkirakan Pantai Ujung Pandaran yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa aman dijadikan tempat wisata, khususnya pada libur tahun baru 1 Januari 2023 mendatang. Walaupun saat ini gelombang tinggi hingga 3 meter tengah terjadi di perairan Laut Jawa. Kepala BMKG Sampit Musuhanaya pada Rabu 28 Desember mengatakan, gelombang di perairan Kalimantan Tengah bagian timur pada 1 Januari mendatang hanya berkisar antara 0 hingga setengah meter. Tinggi gelombang tersebut tergolong aman. Meski begitu, Musuhanaya menegaskan jika perakiraan gelombang air laut sewaktu-waktu dapat berubah. Masyarakat yang ingin berwisata ke Pantai Ujung Pandaran dihimbau mengikuti perkembangan cuaca dari BMKG. Nanti tanggal 1-nya jam 07, kisarannya setengah sampai 0,75. Jadi aman lah. Ini tanggal 1-nya. Kalau dari prediksi aman. Tapi prediksi ini kami akan update terus. Ini kan tanggal 28, masih berapa hari kan? 3-4 hari. Karena sifatnya dinamis mas cuaca itu. Nah untuk itu tetap ikuti update perkiraan kami yang ada di web bmkgkotim.info. Itu setiap hari perakiraan cuaca kita update di situ. Selain perakiraan cuaca yang menjadi perhatian, warga yang ingin berwisata ke Pantai Ujung Pandaran juga harus berhati-hati saat melakukan perjalanan dari dan ke objek wisata itu. Kepadatan arus lalu lintas diperkirakan akan terjadi terutama pada momen libur tahun baru nantinya. Masud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma mohon undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.